Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita bertemu kembali di kajian online, ngaji online seputar tentang literasi digital. Dan pertama marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu lagi dengan saya Oman Rahman sebagai moderator kali ini yang akan memandu teman-teman semua. Say hello dulu terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada Ibu Hilda, ada Kang Ahmad, Kang Sahlan. Say hello, hello. Halo. Oke, kita bahas mengenai tentang literasi digital. Saya perjelas terlebih dahulu tentang literasi digital atau yang kita sebut dengan ICT. Itu teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, kemudian pengelolaan informasi. Sementara teknologi komunikasi merupakan penggunaan alat bantu untuk memproses dan transfer data dari satu perangkat ke lain. Dan manfaatnya itu ya banyak sekali. Kemudian manfaat dan positif serta negatifnya ya pasti ada. Dan saya akan tampilkan mengenai video Presiden Republik Indonesia yang kurang lebih adalah 1 tahun ke belakang. Dan marilah kita simak terlebih dahulu untuk video Presiden Republik Indonesia. Silakan teman-teman untuk disimak. Saya akan tampilkan video Presiden Republik Indonesia. Baik, sebentar ya. Udah kelihatan teman-teman? Udah ya? Oke, kelihatan. Kita simak baik untuk video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring,
perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Semua guru ngaji Enggak pernah ada yang Teman-teman, seperti ini. tadi Guru sudah itu kita lihat diberi video hadiah. mengenai Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai tentang literasi Sudah digital. sangat, oh. Nah, dari video tersebut, saya ingin teman-teman memberikan tanggapan dari video yang sudah saya tampilkan tadi ini. Kita mulai dari teman kita, Sahlan. Saya halo dulu. Iya, hello. Oke, gimana? Kita mulai dari Kang Sahlan terlebih dahulu untuk tanggapan video dari Pak Presiden tadi. Ya, boleh. Terima kasih Pak Moderator, Kang Oman Rahman. Ya, menurut saya tanggapan saya tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ya, itu kita harus mengerti dulu sih apa pengertian, pentingnya dan manfaatnya daripada literasi digital. Mungkin tadi telah disebutkan ya oleh Bapak Presiden, tapi tidak lengkap ya. Maksudnya tidak mencakup luas gitu. Mungkin saya akan memperluas sedikit ya tentang literasi digital gitu. Dari mulai pengertiannya, pentingnya, manfaatnya seperti itu. Pengertian literasi digital itu diartikan ya, bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara baik dan bijak dan juga bertanggung jawab gitu. Literasi digital itu mencakup beberapa aspek, diantaranya kemampuan teknis. Jadi seseorang itu harus mempunyai kemampuan di dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital. Yang pertama syaratnya seperti itu. Yang kedua, kemampuan kognitif. Jadi seseorang itu harus punya kemampuan untuk memahami ya, untuk mengevaluasi informasi kita. Ketiga, kemampuan sosial. Jadi seseorang itu harus punya kemampuan untuk menggunakan yang namanya teknologi digital untuk berkomunikasi, berkolaborasi,
literasi digital itu sangatlah penting ya di era digital saat ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Karena dengan literasi digital kita dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal ya, untuk berbagai tujuan. Tadi disebutkan Pak Presiden itu yang pertama kan mencari dan mendapatkan informasi. Jadi literasi digital ini kan dapat membantu kita untuk yang namanya pendapatan informasi yang akurat dan terpercaya dari berbagai sumber. Ya, yang selanjutnya itu tentang manfaat literasi digital. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak ya, yang dapat dirasakan secara individu maupun sosial. Nah, secara individu, literasi digital itu dapat memiliki manfaat, salah satunya yang tadi disebutkan oleh Pak Presiden, itu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ya. Jadi literasi digital itu kan dapat membantu kita untuk meningkatkan yang namanya keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang. Kedua, itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi karena literasi digital, kita itu dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas kita dan peningkatan kualitas hidup pun itu menjadi salah satu manfaat ya literasi digital, karena membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup dengan akses yang lebih luas terhadap informasi, pendidikan, dan hiburan. Adapun secara sosial, manfaatnya apa sih? Banyak. Ada bisa meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital masyarakat yang dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat secara keseluruhan. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Literasi digital itu dapat membantu meningkatkan yang namanya kesejahteraan masyarakat dengan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi dan sosial. Lalu yang ingin saya tanggapi itu tentang strategi berarti ya yang harus kita lakukan, yang harus kita tanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu, salah satunya kita harus mempunyai strategi dalam membangun literasi digital. Karena literasi digital itu merupakan keterampilan penting ya yang harus dimiliki oleh individual di era digital saat ini. Nah, makanya harus tahu strategi dalam membangun literasi digital itu harus seperti apa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, itu diadakan pendidikan dan pelatihan. Ya. Jadi pendidikan dan pelatihan itu merupakan salah satu strategi dalam membangun literasi digital. Baik itu pendidikan dan pelatihan literasi digital dilakukan dari mulai tingkatan dasar sampai hingga tingkatan lanjut. Jadi dari mulai SD itu sudah dipelajari untuk yang namanya strategi dalam membangun literasi digital. Kedua yang bisa kita lakukan dalam membangun literasi digital itu, kita harus mengadakan yang namanya kampanye dan sosialisasi dan kampanye. Karena dapat apa? Dapat dilakukan dengan berbagai media lah, baik itu mulai media massa atau media sosial atau forum-forum diskusi lainnya. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu, supaya orang-orang itu paham tentang apa sih itu literasi digital, apa manfaatnya gitu. Seperti itu. Lalu tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden itu mengembangkan konten ya. Jadi ya betul, itu salah satu untuk meningkatkan orang-orang literasi digital. Jadi meningkatkan konten dan sumber daya literasi digital. Dengan cara apa melakukannya? Gampang ya. Dengan mempelajari literasi digital, itu caranya dengan konten dan sumber daya literasi digital itu dapat berupa itu mau buku, mau modul atau mau situs web dan aplikasi. Kalau sekarang kan banyak ya, di YouTube juga bisa kita belajar tentang literasi. Jadi termasuk pendidikan Indonesia pun sudah melakukan yang namanya pembangunan literasi digital. Salah satunya Kominfo telah mengembangkan program literasi digital nasional atau disingkat dengan LDN ya. LDN yang bertujuan untuk apa sih? Yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Jadi LDN ini dilakukan atau dilaksanakan melalui berbagai berbagai kegiatan seperti pelatihan
pengetahuan literasi digital atau kampanye lainnya tentang pengembangan konten literasi digital. Begitupun Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memasukkan literasi digital itu sebagai salah satu kompetensi inti dalam kurikulum pendidikan. Literasi digital diajarkan di berbagai jenjang ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, dari mulai tingkatan dasar sampai tingkatan atas. Lalu beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia pun melakukan peningkatan literasi digital seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas digital lainnya itu mengembangkan yang namanya program studi literasi digital. Program studi literasi digital ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetisi dalam bidang literasi digital. Jadi upaya-upaya dalam mengelola literasi digital perlu terus dilakukan ya, agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan bermanfaat. Salah satunya kita sebagai mahasiswa, kita jangan sampai salah dalam menerapkan kita jangan sampai salah di dalam memahami literasi digital. Tapi dengan adanya teknologi semakin canggih ini, kita sebagai mahasiswa harus kompeten lah, kita harus lebih baik lagi di dalam belajar, lebih baik lagi di dalam segala halnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dan semuanya. Mungkin saya lebih lanjut oleh yang lainnya. Terima kasih. Saya sampaikan ini menarik ya, mengenai literasi digital, karena seiring perkembangan itu digital ini makin pesat. Bahkan ada juga masyarakat digital, kemudian ya serba digital, dan mungkin kita itu tidak boleh tertinggal, harus memanfaatkan situasi yang ada pada saat ini. Dan kita lanjut untuk selanjutnya itu dari Kang Rudi, dari Arudi ada? Oke. Ya, hadir. Oke. Saya silahkan Arudi. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya dalam memberikan tanggapan ini literasi digital yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai literasi digital. Yang pertama tanggapan dari beliau tadi, kemudian budaya, kemudian harapan. Yang pertama tanggapan saya mengenai penyampaian literasi digital yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu kan yang diresmikan oleh Bapak Presiden itu akhir tahun 2022 dan dimulainya literasi digital awal tahun 2023, sehingga sekarang itu udah mencapai kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun program literasi digital itu dilaksanakan. Nah, ya mungkin bisa ya literasi digital itu ya tadi sebelumnya ada satu tujuan agar masyarakat Indonesia itu ke pelosok gitu ya, mendapatkan sinyal 4G ya, 4G. Juga ada kata-kata seperti itu dari Bapak Presiden. Memang sudah sampai gitu ya, sudah terjangkau dari saya, khususnya dari pelosok gitu ya, sudah terjangkau yang namanya sinyal 4G itu. Nah, namun tanggapan saya kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga tertentu, misalnya Kominfo, dari kabupaten itu kurangnya sosialisasi. HP itu digunakan hanya untuk
misalnya orang-orang orang-orang tua gitu ya, itu ya pada intinya untuk berkomunikasi lah, apa itu, untuk berkomunikasi, namun banyak orang-orang yang menyeleweng gitu, menyalahi gunaan apa itu ya. Contohnya ya apa namanya, game online, kemudian judi online, kemudian konten-konten yang tidak apa namanya, yang menyalahi aturan gitu ya, yang tidak ada etikanya ketika pada dirinya gitu ya. Nah, jadi dampak judi online itu berdampak pada keluarga. Jadi dia itu kalah dalam berjudi online, berdampak ke keluarga. Orang itu hanya mempunyai uang, misalnya uang sedikit lah gitu ya, dan apa namanya, rentenir dari pihak bank itu meneror dia gitu, sehingga dia itu takut. Orang tua itu kan sangat itu ya, sangat antusias, sangat apa namanya, takutan gitu ya. Anak itu mempunyai utang yang begitu banyak, sehingga orang tua itu menjual tanah, itu pun tanah keturunan dari ayahnya gitu ya, dari bapaknya, dari ibunya gitu ya, ke atasnya itu turunan. Berarti itu kan patah, hal-hal yang patah. Nah, jadi dampak dari literasi digital karena kurangnya pemahaman dari lembaga-lembaga, khususnya Kominfo dari kabupaten gitu ya, kayak itulah dampaknya negatif gitu ya. Hanya mementingkan kesenangan ya, tadinya kesenangan. Nah, itu tanggapan saya. Kemudian yang kedua, budaya yang ada pada negara kita itu ya khususnya Jawa lah. Jawa kan identiknya, Jawa Sunda kita lah identiknya dengan dangdut gitu ya, dengan joget-joget ya gitu ya. Nah, jadi konten yang diberikan oleh orang-orang, oleh individu gitu ya, itu ya konten-kontennya seperti itu, juga joget gitu ya, ya pokoknya negatif lah gitu lah. Tapi kita bandingkan dengan negara luar, dengan budayanya negara luar gitu, contohnya Jepang, Cina gitu ya, itu kontennya itu ya berkaitan dengan pekerjaan, teknologi, sehingga kontennya pun bersifat atau beretika positif gitu mengenai pekerjaan gitu ya. Ya mungkin sebagian dari negara kita juga pun memberikan konten-konten yang ada yang positifnya gitu ya, namun lebih banyak konten yang negatifnya gitu ya, lebih banyak apa namanya, ya budaya kita lah, itulah intinya mah. Jadi kita kembali lagi dengan apa namanya, dalam berinteraksi di kita itu kembali lagi pada budaya kita gitu ya. Nah, maka kita harus berkaca juga kepada budaya luar gitu. Pentingnya literasi digital untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Jadi tidak hanya kesenangan, tidak hanya apa namanya, bermain gitu ya, kesenangan lah, tetapi kita harus memikirkan untuk kedepannya gimana gitulah, Indonesia itu gimana kedepannya, itu berkaca lagi kepada budaya kita gitu, untuk kedepannya bagaimana. Terus harapan saya, mungkin dalam harapan ini saya memiliki apa namanya, tujuan agar negara kita kedepannya agar mementingkan pemahaman bagi kita, bagi kaum di sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kita, agar
tidak menjadikan literasi digital itu hanya untuk kesenangan pribadi, dan dibantu dengan Kominfo memberikan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai literasi digital agar kedepannya Indonesia maju akan literasi digital ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Wah, ini agak miris juga ya. Tadi terkait dengan kasus-kasus studi kasus yang sudah terjadi mengenai literasi digital, penyalahgunaan digital khususnya. Apalagi ya tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Rudi mengenai judi online. Itu hal yang miris sekali ya, dari kalangan pemuda maupun tua itu menggunakan judi online. Itu hal yang miris sekali. Menarik, pada kesempatan kali ini kita lanjut. Ibu Hilda, ada Ibu Hilda? Oke, Ibu Hilda, saya silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mungkin tanggapan saya itu, pertama, kenapa sih istilah literasi digital ini muncul? Istilah literasi digital ini mulai muncul seiring dengan berkembangnya era digital dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan sejak adanya pandemi COVID-19. Apalagi di bidang pendidikan khususnya. Karena berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Salah satunya yaitu seluruh kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka, menggunakan media digital melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dan hal tersebut dilakukan agar meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di lingkungan masyarakat. Dan hal itu menjadi keberlanjutan ke depannya bidang pendidikan. Salah satunya yaitu banyak kayak workshop atau webinar seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan apa sih pentingnya literasi digital, dan menurut saya literasi digital itu mempunyai arti penting karena 3 alasan. Yang pertama, penggunaan media digital khususnya internet dan media sosial yang semakin intens dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, ketergantungan masyarakat terhadap situs mesin pencari, yaitu seperti Google, Yahoo, itu, dan platform media sosial untuk mencari informasi. Yang ketiga, untuk menyeleksi informasi dari banyaknya sumber yang ada. Dan hal itu, setiap individu memerlukan kecakapan atau kemampuan. Antisipasinya seperti diadakan pendidikan atau pelatihan mengenai literasi digital. Dan perlu disadari sejak pandemi COVID-19, setiap individu perlu menguasai bahwa literasi digital itu merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern dan mengantisipasi penyebaran informasi negatif. Salah satunya yang tadi dibahas oleh Pak Presiden itu mengenai penyebaran hoax. Antisipasinya, kita harus sadar memilih terpaan media tertentu dan secara aktif mengatur informasi yang paling akurat dari terpaan tersebut. Dan secara tidak langsung, kita sedang membangun dan memperkokoh struktur pengetahuan kita sendiri. Dengan kuatnya struktur pengetahuan dan keahlian yang kita miliki, kita dapat meningkatkan apresiasi terhadap media baru. Karena semakin terliterasi, semakin kita memahami dan mengapresiasi media baru, pesan, dan efeknya. Dapat tanggapi dari Pak Presiden. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan Ibu Hilda terkait dengan
habits ya, ketergantungan digital juga. Jadi kita tahu bahwasanya bangun tidur kita tidak lepas daripada HP. Jadi ya ketergantungan itu ya menjadi habit, menjadi kebiasaan untuk kita. Ya, makin menarik pada kesempatan kali ini. Oke, dilanjut. Ibu Putri ada? Ibu Putri? Halo? Halo. Oke. Dilanjut Ibu Putri, bagaimana tanggapan video tadi? Saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Dari penyampaian Bapak Presiden tadi mengenai program literasi digital, menurut saya sangat baik untuk dilaksanakan karena di era digital ini semua orang tidak luput dari teknologi digital. Apalagi dengan adanya media sosial di teknologi digital, semua orang dapat melihat berita maupun mengakses berita secara cepat, bahkan entah itu dari berbeda negara maupun benua, dapat diakses dengan cepat dan mudah karena adanya media sosial. Sebagian besar waktu masyarakat saat ini banyak dihabiskan di digital. Hal tersebut membuat literasi digital penting untuk direalisasikan. Salah satu aspek perkembangan era digital saat ini adalah teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan internet di Indonesia pada Januari 2023 mencapai 213 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 77% dari total populasi Indonesia. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, penerapan pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu pembelajaran dikarenakan adanya pandemi. Hal tersebut membuat banyaknya perubahan pada pembelajaran anak-anak pada masa pandemi menjadi maksudnya ke dalam era digital. Literasi digital adalah pengetahuan seseorang dalam memahami serta mengelola informasi dalam menggunakan teknologi digital. Untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin luas dan semakin cepat ini, maka literasi digital menjadi suatu kunci gitu, yang wajib dimiliki oleh semua orang, khususnya pelajar. Karena dari pandemi kemarin kita bisa belajar bahwa literasi digital ini sangat penting apabila terjadinya musibah seperti COVID-19 kemarin gitu. Namun banyak masyarakat juga yang tidak bisa membedakan berita hoax dan fakta sehingga dapat membuat dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya masyarakat dalam literasi digital. Namun jika memiliki kemampuan literasi digital yang bagus, tentu tidak akan menjerumuskan seseorang ke hal negatif tetapi ke hal positif. Jadi kita harus bisa membedakan mana hal yang negatif dan hal yang positif dalam menggunakan media sosial, terutama dalam berita-berita yang ada di dalamnya. Kita harus bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta. Adapun dampak positif dari literasi digital atau teknologi ini, yang pertama dapat mengakses informasi yang luas. Literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses informasi dari berbagai sumber secara cepat dan mudah. Ini membuka pintu bagi pembelajaran dan pemahaman yang lebih luas gitu. Jadi dalam media sosial ini kita dapat memiliki akses informasi yang lebih luas dari berbagai negara bahkan benua. Lalu yang kedua, peningkatan pendidikan. Literasi digital memungkinkan akses ke sumber-sumber pendidikan online seperti kursus daring, tutorial, dan referensi. Ini membantu meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat secara luas.
eh, dalam media sosial ini juga membantu dalam pendidikan seperti banyaknya sumber-sumber mata pembelajaran yang ada di media sosial. Lalu yang ketiga, kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Dengan literasi digital, individu dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang dari berbagai belahan dunia maupun platform media sosial seperti email, video konversi, dan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya mungkin akan disampaikan oleh materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan. Berikutnya, mau tidak mau kemarin kan kita sudah mengalami COVID-19, dan mau tidak mau kita itu menggunakan digital gitu. Digital itu akses bebas, sehingga informasi itu liar, bisa ditangkap oleh siapapun dari kalangan muda, tua, kemudian anak-anak. Itu menangkap informasi, sehingga berita hoax itu bertebaran liar di sana. Dan menarik. Kita lanjut untuk berikutnya, ada Ibu Fitri. Ibu Fitri ada? Ya, Oke, saya silahkan. baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk memberi tanggapan ya. Mungkin menurut saya pemerintah secara gencar terus mengadakan literasi digital agar masyarakat bisa menggunakan internet untuk hal yang positif gitu ya. Pemahaman masyarakat mengenai ruang digital dinilai penting sebab ketika teknologi semakin maju, masyarakat itu sudah siap dan tidak hanya menjadi penonton, namun juga berpartisipasi aktif gitu. Namun, ketika merancang suatu program literasi digital, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu apa hambatan dari target sasaran gitu. Setelah mengetahui hal tersebut, baru dapat disusun program yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin ada 3 saran dari saya mengenai literasi digital di Indonesia gitu. Yang pertama, diperlukan gerakan inisiasi literasi digital nasional yang mampu menjangkau seluruh kalangan, terutama mereka yang masih memiliki hambatan mengakses internet atau TIK, karena akses menjadi kunci untuk tahapan lainnya. Sebagai contoh, Kementerian Kominfo telah berkolaborasi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, penyedia jasa layanan internet, industri terkait, komunitas penggiat literasi digital, serta akademisi. Kolaborasi semacam ini harus diperbanyak karena jika bergantung pada satu aktor saja akan sulit dan lambat untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Lalu yang kedua itu perlu dibuat roadmap literasi digital untuk memetakan tingkatan literasi digital pada berbagai kelompok masyarakat. Hal tersebut karena dibutuhkan pendekatan berbeda untuk segmen masyarakat yang berbeda. Lalu yang ketiga ini perlu dibuat kebijakan untuk mendorong literasi digital yang masif. Aturan terkait misinformasi pada platform media sosial, perlindungan data, memasukkan kurikulum literasi digital di sekolah dasar. Gerakan literasi digital tersebut diharapkan bisa melatih masyarakat pada setiap tahunnya. Harapan saya pada 2024 ini, semua masyarakat itu sudah memiliki kemampuan yang ada di program literasi tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan. Kita lanjut aja ya. Untuk berikutnya Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad? Ya, ada. Oke. Dilanjut. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, tentang literasi digital dengan transformasi digital ya, yang dibuka pada akhir 2022 dan sekarang telah 1 tahun akan programnya. Mungkin dari teman-teman sudah banyak disampaikan tentang konten positif dan negatif, kemudian pendidikan, lalu ada akses yang cepat dan mudah, dan infrastrukturnya gitu ya, secara luas, khususnya di Indonesia gitu. Tanggapan saya itu setelah 1 tahun berjalannya program literasi digital dan transformasi digital itu memberikan dampak baik secara positif maupun secara negatif. Positifnya adalah seluruh warga dan rakyat Indonesia itu bisa mengakses teknologi atau jaringan yang dimana digital ini sangat penting untuk kehidupan masyarakat modern. Nah, mungkin tanggapan saya terkait program ini lebih efisien jika infrastruktur itu dibenahi dari segi sistemnya, kemudian terutama dalam hal privasi dan keamanan online. Banyak tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi, itu di mana banyak warga atau masyarakat itu terlilit kegiatan judi online, yang dimana seharusnya adanya literasi ini bisa menjaga dari hal tersebut. Maka perlu dari pemerintah Indonesia itu harus bagaimana pentingnya dan perlunya pendidikan dan pelatihan mengenai literasi digital. Terus gaungkan digitalisasi literasi digital kepada masyarakat, dampak baik dan buruknya. Mungkin tanggapan saya dari video yang telah disampaikan 1 tahun yang lalu seperti itu. Dan saya harap tahun 2024 ini literasi digital itu semakin aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah, Kang? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Dari video Pak Presiden tadi, kita ambil kesimpulan dari pendapat teman-teman. Memang kampanye literasi digital itu penting karena digital itu akses yang bebas, sehingga informasi itu ya liar gitu kemana-mana, sehingga apalagi sekarang pengguna sosial media itu di kalangan tua, muda, bahkan anak-anak pun menggunakannya gitu. Kemudian kita harus memberikan konten-konten yang positif, mengembangkan konten-konten yang positif, dan menurut saya yang paling penting itu adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu penting dikarenakan anak-anak mulai itu di keluarga terlebih dahulu sebelum keluar. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan program atau lebih tepatnya lebih menekankan kepada masyarakat mengenai pendidikan keluarga supaya lebih ke penggunaan sosial media itu
tidak menjadi habits, kebiasaan yang bangun tidur kita langsung ke HP, kemudian kita tidur ke HP lagi. Itu yang menjadi habits, kebiasaan untuk masyarakat kita. Jadi pendidikan keluarga itu penting. Kemudian pemerintah itu harus lebih ke mengkat, bagaimana lebih ke mengkat video-video yang sifatnya itu negatif tuh, karena banyak sekali video-video yang sifatnya negatif. Kemudian diberikan video-video yang sifatnya ya bersifat positif. Dan peran kita sebagai pendidik itu harus memberikan pendidikan di keluarga kita, kemudian pendidikan di sekolah maupun di lingkungan kita. Dan itu saya kira yang bisa ditambahkan untuk kesimpulannya. Untuk video yang tadi kita simak bareng-bareng mengenai literasi digital dari Pak Joko Widodo. Dan saya kira itu untuk diskusi kali ini. Kemudian kita tutup aja ya. Apa kemana? Baik, Kak. Siap. Oke, kita tutup aja teman-teman. Terima kasih Bapak-bapak semua. Salam literasi digital. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.